Inilah detik-detik evakuasi kapal pekerja migran ilegal yang bocor di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari operasi ini, petugas Polairut Polda Sumatera Utara berhasil mengevakuasi 89 pekerja migran ilegal yang diduga mencoba peruntungan melalui jalur laut menuju Malaysia. Saat mengamankan pekerja migran ilegal ini, petugas juga menangkap 9 terduga pelaku yang diantaranya merupakan nakoda kapal, pencari, dan penyalur tenaga kerja. Saat melakukan pemeriksaan, petugas Dit Polairut Polda Sumatera Utara juga menemukan sejumlah kebocoran pada kapal yang dipakai nakoda untuk mengangkut pekerja migran ilegal. Butuh pekerjaan, akhirnya mereka memilih jalur alternatif itu dari apa? Dari ilegal itu. Itu masalahnya. Kemudian di sana sekarang gajinya tinggi, kemudian tambah lagi bonus dari pengusaha di sana. Kini seluruh pekerja migran ilegal tersebut tengah diperiksa lebih lanjut di markas Komando Polairut Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Operasi penyelamatan dan evakuasi para pekerja PT Palapa Timur Telematika yang diserang kelompok separatis teroris Papua di Distrik Mulia baru akan dilakukan Sabtu besok. Pasukan TNI Polri akan fokus mengevakuasi satu-satunya pekerja yang selamat dan meminta bantuan melalui CCTV. Operasi penyelamatan Nelson Sarera, satu-satunya pekerja PT Palapa Timur Telematika yang selamat dari serangan kelompok separatis teroris Papua di Distrik Mulia, baru akan dilakukan pada Sabtu pagi. Itu pun jika cuaca mendukung. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan pihaknya akan menyiapkan posko di Timika untuk mengevakuasi 8 pekerja yang dikabarkan dalam kondisi meninggal. Esok kami akan coba naik ke atas ke lokasi untuk menyisir, dan informasi terakhir bahwa satu orang itu masih selamat. Komunikasi tadi memberitahukan bahwa dia minta diselamatkan. Besok kita upaya naik ke atas untuk melakukan penyelamatan satu orang ini sambil mengetahui kondisi yang ada di sana seperti apa. Serangan kelompok separatis teroris Papua ke pos pekerja PT Palapa Timur Telematika di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua terjadi pada Rabu 2 Maret 2022. Satu-satunya pekerja yang selamat, Nelson Sarera, berusaha memberitahukan adanya serangan kelompok bersenjata melalui kamera pengawas yang terpasang di tower. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Dari Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Sementara itu, Pratu Herianto, anggota Satgas Kodim Yonif R408 SBH yang ditembak kelompok bersenjata di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Jumat pagi telah dievakuasi ke Timika, Papua. Pratu Herianto tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Timur dengan pesawat Asian One jenis PK LTF. Korban tertembak di bagian leher saat sedang patroli sekaligus memperbaiki saluran air tidak jauh dari pos Koramil Dambet. Dari laporan Satgas, ada sekitar 15 orang anggota kelompok bersenjata yang menyerang pos Koramil Dambet. Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum dibunuh, korban juga diperkosa pelaku. Warga yang tinggal di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat sore dikejutkan dengan tewasnya seorang gadis penghuni kontrakan. Korban adalah Ayu Wulandari, gadis belia berparas cantik yang baru berusia 21 tahun. Tewasnya korban pertama kali diketahui oleh sang kakak yang baru saja pulang ke rumah kontrakan. Sang kakak terkejut saat mendapati adik tercintanya sudah tergeletak tak bernyawa di lantai dengan kondisi setengah telanjang. Sang kakak dan warga sekitar tak menyangka jika korban tewas secara tragis. Pasalnya korban yang bekerja sebagai SPG di salah satu toko buah segar itu diketahui masih segar bugar saat bersama kekasihnya pada Kamis malam. Warga pun menduga jika gadis malang itu tewas dibunuh lantaran didapati luka lebam di wajah dan luka bekas cekikan di leher korban. Kondisinya seperti apa? Tergeletak. Ada
kelihatan luka-luka atau apa gitu? Ada sih kayak biru-biru gitu di pipi, di leher, sama di tangan. Luka lebam ya berarti ya? Luka lebam ya. Hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam, aparat Polsek Sawah Besar berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban. Namanya siapa? Pelaku berinisial T merupakan teman dekat korban yang diringkus polisi di sebuah pos hansip di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku telah menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik leher korban hingga tewas. Ya, alhamdulillah, unit reskrim Polsek Sawah Besar telah mengamankan satu pelaku pembunuhan di Sawah Besar yang lumayan viral pada hari ini, dan alhamdulillah 3 jam terungkap. Untuk identitas pelaku adalah teman dekat dari korban. Untuk motifnya nanti kita sampaikan pada saat press release. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman guna mengungkap motif di balik aksi pembunuhan tersebut, termasuk adanya dugaan pemerkosaan terhadap korban, mengingat dari hasil olah TKP ditemukan adanya bercak darah di daerah sensitif korban. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap pembunuh calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur. Saat melaksanakan aksinya, pelaku terpengaruh narkoba. Tersangka AH, pembunuh calon Kades Batu Bintang, Pamekasan, Jawa Timur, ditangkap di wilayah Sampang setelah melarikan diri. Tersangka terpengaruh narkoba saat melaksanakan aksi sadisnya. Namun motif pembunuhan terhadap korban belum diungkap polisi. Polisi juga menyita barang bukti berupa mobil pick-up, 1 sepeda motor, celurit, serta beberapa pakaian korban dan pelaku. Tersangka AH terancam maksimal hukuman mati. Kita lakukan tes urin. Jadi setelah dilakukan tes urin terhadap tersangka AH dengan hasil positif amfetamin dan amfetamin. Sebelumnya korban dibunuh dengan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Korban bernama Miarto baru pulang dari rumah mertuanya yang berada di Kecamatan Waru. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri menaikkan kasus aplikasi binary option dengan terlapor Doni Salmanan ke tingkat penyidikan. Rencananya Doni akan diperiksa di Barreskrim Polri pekan depan. Inilah Doni Salmanan, Crazy Rich asal Bandung. Ia dikenal sebagai seorang yang dermawan dan kerap membagikan uang kepada yang membutuhkan. Tak jarang ia mengeluarkan uang dengan nominal yang fantastis saat berdonasi. Namun kini nasibnya berbalik. Ia kini harus berurusan dengan polisi berkat aktivitasnya sebagai afiliator trading dengan sistem binary option. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri meningkatkan penyelidikan aduan dengan terlapor Doni Salmanan ke tingkat penyidikan. Status penyidikan terhadap terlapor afiliator Doni Salmanan ditetapkan setelah Barreskrim Polri memeriksa 10 saksi dan melaksanakan gelar perkara. Adapun saksi yang telah diperiksa terkait Doni Salmanan meliputi 7 saksi pelapor dan 3 saksi ahli. Sudah dilakukan gelar perkara pada hari ini Jumat tanggal 4 Maret 2022 dan telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Rencananya polisi akan memeriksa Doni Salmanan pada pekan depan. Sebelumnya kasus serupa juga telah menimpa afiliator trading binary option lainnya, Indra Kesuma alias Indra Kents. Pada 24 Februari 2022 lalu, Barreskrim Polri telah menetapkan dirinya menjadi tersangka terkait kasus aplikasi Binomo. Polisi menjerat Indra Kents dengan berbagai pasal dari Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda akan ada informasi mengenai antrian bantuan panganan tunai yang berlangsung ricuh. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.